Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 27 Maret 2021 berjudul Baptisan Roh Kudus. Dalam Markus 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di sini sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Ia yang lebih berkuasa akan datang. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus, dan Ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi, kalau baptisan air bisa dilakukan oleh manusia, tidak demikian dengan baptisan Roh Kudus yang hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kalau dalam baptisan air, orang ditenggelamkan ke dalam air, maka dalam baptisan Roh Kudus, orang ditenggelamkan ke dalam kuasa Roh Kudus. Itu berarti kehidupan orang percaya diubahkan secara terus-menerus oleh pekerjaan Roh Kudus guna memenuhi rencana Allah Bapa. Rencana Allah Bapa adalah membinasakan pekerjaan iblis dengan mengubah manusia menjadi sempurna seperti diri Allah Bapa, yang mana telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Inilah tujuan utama Roh Kudus diberikan, yaitu agar bisa membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran, seperti dituliskan dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Caranya, Roh Kudus akan memberikan hikmat, membuka pikiran orang untuk mengerti kebenaran. Kebenaran inilah yang akan memungkinkan orang mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam pikirannya, sehingga ia bisa mengerti akan kehendak Allah, apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran inilah yang akan memerdekakan orang dari dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini, yang penting untuk dimengerti dengan baik, yaitu jika Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, maka berarti orang percaya harus mau dipimpin dan harus mau belajar kebenaran. Sedangkan dipimpin oleh Roh Kudus sebenarnya merupakan tindakan Allah
mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada orang percaya, baik di dalam batinnya melalui pengajaran firman atau logos, maupun melalui rema, yaitu pengalaman hidup. Jadi, kesediaan untuk hidup dipimpin oleh Roh inilah yang akan membawa orang kepada seluruh kebenaran, di mana pikiran dan filosofinya benar-benar diubahkan dan dibaharui. Dan kalau pikiran orang sudah dibaharui, otomatis tidak hanya perilakunya yang berubah, tetapi seluruh arah hidupnya juga akan berubah. Kenapa bisa begitu? Karena orang akan menemukan roh, yaitu hasrat atau gairah, yang jika hidup menurut roh itu, orang akan mengalami perubahan hidup yang radikal, yaitu mengenakan kodrat ilahi. Cara hidupnya akan menjadi sama sekali baru, dan hal ini merupakan perubahan yang permanen, yang tetap, bukan perubahan sementara atau perubahan semu. Itulah yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Jadi adalah tidak tepat kalau baptisan Roh Kudus dipandang sebagai suatu momentum atau kejadian sesaat. Tetapi yang benar, baptisan Roh Kudus merupakan suatu proses panjang sampai terjadi perubahan permanen, di mana orang bisa hidup serupa dengan Yesus. Jangankan begitu, untuk berhenti dari berkata-kata kotor saja tidak bisa seketika. Kan begitu, saudara? Makanya memang dibutuhkan respon orang percaya atas pekerjaan atau pimpinan Roh Kudus itu. Tanpa demikian tidak mungkin bisa hidup menurut roh. Orang percaya yang benar harus melalui proses ini. Bagi mereka yang menyambut penggarapan Roh Kudus akan memperoleh roh yang bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus. Tetapi bagi yang menolak penggarapan Tuhan melalui Roh Kudus tidak akan bisa, bahkan tidak mungkin memperoleh keselamatan, yaitu tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Mereka tidak pernah mengenal yang namanya hidup menurut roh dan tidak bisa mengenakan kodrat ilahi. Padahal Allah yang berdaulat menghendaki agar orang percaya bisa hidup menurut roh, sehingga bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa atau keserupaan dengan Yesus. Jadi jelas sudah, saudara, bahwa baptisan Roh Kudus memang harus dialami oleh orang percaya yang benar, yaitu dengan cara hidup menurut tuntunan Roh Kudus di sepanjang hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.